Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang salah satu penyulit atau komplikasi kehamilan muda dan tua, yaitu ruptura sinus. Penata laksanaan ruptura sinus marginalis. Nah, di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Saya sendiri Windy Yusliana, dan samping kiri saya Arsy Sentia Putri, dan samping kanan saya Windy Simamora, dan sampingnya lagi Taslia Nasution. Satu rekan saya Santi Royani yang kebetulan sedang berhalangan. Di sini kami akan membahas tentang definisi, penyebab, gejala, faktor, penanganan, dan baiklah, di sini saya akan membahas tentang definisi ruptura sinus marginalis. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sinus marginalis. Sinus marginalis adalah lakuna vena yang tidak berlanjut, relatif bebas dari pili, dekat tepi plasenta, terbentuk karena penggabungan bagian pinggir ruang intervili dengan lakunan subchoral. Sinus marginalis ini dapat mengalami ruptur atau robekan. Hal ini bisa disebut dengan ruptura sinus marginalis. Ruptura sinus marginalis adalah terlepasnya sebagian kecil plasenta dari tempat implantasinya di dalam uterus sebelum bayi dilahirkan. Berdasarkan tanda dan gejalanya, ruptura sinus marginalis ini adalah salah satu klasifikasi dari solusio plasenta, yaitu solusio plasenta ringan. Ruptura sinus marginalis ialah terlepasnya plasenta kirang dari 1/4 luasnya, tidak memberikan gejala klinik dan ditemukan setelah persalinan. Keadaan umum ibu dan janin tidak mengalami gangguan persalinan, berjalan dan dengan lancar per vaginam. Pecahnya sinus marginalis merupakan pendarahan yang cukup besar, baru diketahui setelah persalinan. Ketika selesai persalinan, pendarahan terjadi tanpa sakit dan menjelang pembukaan lengkap. Karena pendarahan terjadi saat mendekati pembukaan lengkap, maka bahaya ibu dan janin tidak terlalu besar. Ruptura sinus marginalis ini biasanya terjadi pada usia kehamilan trimester 3 atau 29 sampai 42 minggu. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan predisposisi. Yang pertama, faktor trauma. Trauma yang dapat terjadi yaitu dekompresi uterus pada hindramnion dan gameli, tarikan pada tali pusat yang pendek akibat pergerakan janin yang banyak atau bebas, persi luar atau tindakan pertolongan persalinan, trauma langsung seperti jatuh, kena tendang, dan lainnya. Yang kedua, faktor usia ibu. Peningkatan kejadian solusio plasenta ringan sejalan dengan peningkatnya umur ibu. Hal ini dapat diterangkan karena makin tua umur ibu, makin tinggi frekuensi hipertensi menahunnya. Yang ketiga, faktor penggunaan kokain. Penggunaan kokain mengakibatkan peninggian tekanan darah dan peningkatan pelepasan ketokolamin yang mana bertanggung jawab atas terjadinya vasospasme, pembuluh darah uterus, dan dapat berakibat terlepasnya plasenta. Yang keempat, faktor kebiasaan merokok. Resiko terjadinya solusio plasenta meningkat 40%. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang ruptura sinus marginalis yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya Arsy. Setelah mengetahui pengertian dan penyebab ruptura sinus marginalis, saya akan menjelaskan tentang gejala diagnosis atau tanda-tanda adanya ruptura sinus marginalis yang mana dapat kita ketahui melalui pemeriksaan secara menyeluruh seperti 1. Pemeriksaan anamnesis, yaitu terlihat dengan munculnya perasaan sakit tiba-tiba di dalam perut. Kemudian adanya perdarahan pervaginam yang bersifat dapat hebat, yang terdiri dari bukuan-bukuan darah yang berwarna kehitaman. Namun, pergerakan bayi masih terasa dan dapat diraba. Hanya saja ibu merasa pusing, lemas, muntah, pucat, dan mata berkunang-kunang. 2. Pemeriksaan inspeksi, yaitu pasien terlihat gelisah, sering mengerang karena kesakitan, dan berkeringat dingin. 3. Pemeriksaan palpasi, yaitu teraba tinggi fundus utero atau TFU tidak sesuai dengan tuanya kehamilan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan ruptura sinus marginalis yang sebelumnya dibahas oleh rekan saya Windy Simamora, yaitu penanganan. Bila usia kehamilan kurang lebih 36 minggu dan bila ada perbaikan atau pendarahan berhenti
perut tidak sakit, uterus tidak tegang, janin hidup. Dengan tirah baring dan observasi ketat, kemudian tunggu persalinan spontan. 2. Bila ada perburukan atau pendarahan berlangsung, terus gejala solusi plasenta makin jelas, pada pemantauan dengan USG, daerah solusi plasenta bertambah luas, maka kehamilan harus segera diakhiri. 3. Bila janin hidup, lakukan seksio sesaria. Bila janin mati, lakukan amniotomi disusul infus oksitosin untuk mempercepat persalinan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang penjelasan ruptura sinus marginalis penata laksanaan. Yang pertama, tujuan supaya janin tidak terlahir prematur, penderita dirawat tanpa melakukan pemeriksaan dalam melalui kanalis servis. 2. Rawat inap, tirah baring dan berikan antibiotik profilaksis. 3. Lakukan pemeriksaan USG untuk mengetahui implantasi plasenta. 4. Beri tokolitik bila ada kontraksi. 5. Uji pematangan paru janin dengan tes kocok dari hasil amniosentesis. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan ruptura sinus marginalis yang sebelumnya dibahas oleh rekan saya Santi. Adapun prognosis atau prediksi dari komplikasi kehamilan ruptura sinus marginalis ini sangat tergantung pada luasnya plasenta yang terlepas dari dinding uterus. Prognosis janin pada ruptura sinus marginalis ini sangat berbahaya pada kematian janin, tergantung luasnya plasenta yang terlepas dari dinding uterus dan tuanya kehamilan. Dan adapun komplikasi yang terjadi akibat ruptura sinus marginalis ini seperti shock pendarahan, gagal ginjal, kelainan pembekuan darah, dan lain-lain sebagainya. Sekian hasil pembahasan kami mengenai penyulit atau komplikasi kehamilan tentang ruptura sinus marginalis. Jika ada kata atau sikap kami yang salah, kami mohon maaf kepada Allah, kami minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.